Keesokan paginya Nuh bangun saat fajar, cahaya pertama hari itu mengganggunya. Dia bangkit dari tempat tidur dan hendak mencuci muka ketika dia berhenti di tempatnya. Aku belum pernah diganggu pada siang hari pertama sebelumnya. Dia memasuki lautan kesadarannya dengan fokus pada pusat otaknya. Ketika sosok setengah transparannya membuka matanya, dia dapat melihat bahwa permukaan laut kembali ke permukaan semula, yaitu separuh bola. Jadi tidur satu malam sudah cukup untuk mengisi separuh lautan. Saya akan menguji lagi di sore hari untuk mengetahui berapa lama saya bisa bertahan dalam pelatihan. Apa yang tidak dia ketahui adalah karena dia adalah seorang transmigran, pikirannya jauh lebih kuat daripada rata-rata anak seusianya. Secara keseluruhan, usia mentalnya adalah sekitar 35 tahun dan peristiwa-peristiwa dalam kedua kehidupannya berkontribusi untuk memperkuat pikirannya lebih jauh lagi, sehingga ia dapat bertahan melihat rune untuk waktu yang jauh lebih lama daripada pemuda manapun. Jika seorang anak berusia 10 tahun melihat rune Kesier selama 4 jam berturut-turut, pikirannya akan hancur. Ketika dia mendekati semangkuk air dan membasuh wajahnya, dia sedikit menggigil. Airnya tampak lebih dingin dari biasanya. Mengapa airnya sangat dingin? Dia bertanya kepada seorang pelayan yang lewat sambil menunjuk ke arah mangkuk. Pelayan itu meletakkan tangannya di atas mangkuk dan memandang Noah dengan ekspresi bingung. Suhu airnya terasa sama seperti biasanya. Tuan muda, mungkinkah Anda masuk angin? Apakah Anda ingin saya menelepon nyonya? Noah sedikit terkejut dengan jawabannya, tapi kemudian dia memikirkan sesuatu. Mungkinkah indraku menjadi lebih sensitif hanya dengan satu sesi latihan? Seharusnya tidak secepat itu kan? Tidak, tidak apa-apa, lanjutkan pekerjaanmu. Dia memecat pelayannya dan pergi sarapan. Saya akan bertanya pada guru ketika saya melihatnya. Sekarang saya harus fokus pada gaya pedang kembar. Dia kembali ke kamarnya, membuka buku seni bela diri dan mengambil 2 pedang. Dia melakukan hal yang sama yang biasa dia lakukan setiap kali penjaga, memberinya bentuk atau teknik bela diri, mengurung diri di kamarnya dan berlatih sampai gerakan-gerakan itu menjadi kebiasaan. Namun kali ini, ia menemukan kesulitan dalam mengelola 2 pedang sekaligus. Saya kira lebih sulit untuk membiasakan diri, seperti yang guru katakan, saya hanya bisa berlatih lebih banyak sampai saya bisa menggunakan gerakan ini dalam pertarungan sebenarnya. Seperti ini, harinya berlalu, Noah keluar dari kamarnya hanya untuk makan siang dan menghabiskan makan malamnya dengan membaca penempaan 7 neraka yang ditutup di kamarnya. Saat dia merasa sudah mencernanya, hari sudah malam, dia menutup bukunya dan mengeluarkan tanda Kesier dari pakaiannya. Sebagai aset terpentingnya, dia akan selalu menyimpannya. Dia menatap rune yang duduk di tempat tidurnya dan terus berjalan sampai tingkat air di dalam lautan kesadarannya turun di bawah 1/5 bola lalu dia melipat spray. Beberapa muntah melanda dirinya tetapi dia menahannya dengan mata tertutup sampai hilang. Baru kemudian, dia melihat keluar jendela untuk memahami berapa banyak waktu yang dia habiskan untuk berlatih. Sekitar 4 jam lagi, bahkan dengan mencapai batas absolutku, tampaknya berlatih sepanjang hari berdampak buruk pada pikiran. Jika tidak, saya yakin saya bisa bertahan selama sekitar 5 jam. Meskipun dia telah mencapai batas yang dapat ditahan oleh tubuhnya, sekitar 1/5 dari bola itu, dia tetap berada di lautan kesadaran untuk waktu yang sama seperti malam sebelumnya. Dia menambahkan pertanyaan lain ke daftar pertanyaan yang harus dia tanyakan pada gurunya begitu dia melihatnya. Jika besok pagi aku juga bangun dengan baik-baik saja, aku akan terus berjalan seperti yang kulakukan hari ini. Berlatih sepanjang hari memang melelahkan dan sakit kepala yang parah ini mengecewakan. Tetapi saya bisa bertahan, apalah arti sedikit keringat dan kesakitan jika dibandingkan dengan kekuatan. Menegaskan kembali tekadnya, dia berbaring di tempat tidur dengan kelelahan baik tubuh maupun pikiran dan tidur nyenyak. Di pagi hari, Nuh bangun lagi saat fajar, begitu dia melihat cahaya di jendelanya. Memeriksa apakah semuanya berjalan lancar di lautan kesadarannya dan terlepas dari rasa sakit di anggota tubuhnya yang telah pulih sepenuhnya. Dia memilih untuk mengulangi tindakan yang sama pada hari sebelumnya. Dia berlatih dari pagi hingga sore hari dengan gaya pedang kembar, membaca penempaan 7 neraka sambil makan malam dan mencernanya dan berlatih dengan rune Kesier di malam hari hingga tubuhnya hampir muntah. Seperti inilah hari pertemuannya dengan William pun tiba. Di ruangan luas yang sama dari minggu sebelumnya, Noah sedang duduk berlutut memandangi gurunya yang berdiri di depannya. Dia menunggu William menyelesaikan menguapnya sebelum memintanya menjelaskan beberapa keraguannya.
Tuan, sejak saya mulai melatih energi mental saya dapat melihat cahaya pagi melalui jendela selama saya tidur. Terlebih lagi, segalanya tampak lebih dingin atau lebih hangat daripada sebelumnya dan saya cukup yakin saya dapat mendengar beberapa pelayan berbisik di ruangan lain jika aku cukup berkonsentrasi. Nuh tidak pernah mengendur pada masa itu dan perubahan persepsinya semakin hari semakin nyata. William sedikit terkejut saat pertama kali mendengarnya tetapi kemudian teringat betapa keras kepala muridnya dalam hal pelatihan. Dia berpikir bahwa dia harus lebih membatasi kebiasaan latihannya sebelum Noah melukai dirinya sendiri karena kelelahan. Sepertinya kamu berlatih sangat keras pada rune Kesier. Saya ingat ketika saya pertama kali mulai melatih energi mental saya pada usia 15 tahun, saya tidak dapat melanjutkan selama lebih dari 2 jam sebelum pingsan. Saya ingat kapten memanggil saya A jenius yang langka. Haha, jangan khawatir. Seiring bertambahnya usia, penghalang pikiranmu akan kokoh dan menjadi lebih kuat, memungkinkanmu untuk berlatih lebih lama. Nuh terdiam, menatap tuannya dengan mata terbelalak. William memasang ekspresi bangga dan berpikir. Ya, benar, tuanmu jenius. Apakah kamu membandingkan dirimu denganku saat ini, kan? Senyum kecil terlihat di wajahnya ketika dia berpikir bahwa dia akhirnya mendapatkan rasa hormat dari anak itu. Tunggu, apakah dia bilang dia pingsan hanya setelah 2 jam? Seorang jenius yang langka? Apa kembaran dari seorang jenius yang langka? Mungkin karena pikiranku sudah menjalani kehidupan lain, maka itu bisa dianggap sebagai pikiran yang sudah terbentuk sempurna, jadi aku bisa berlatih dalam jangka waktu yang sama dengan pria dewasa saat masih berusia 10 tahun. Bukankah sama dengan mengatakan bahwa selama aku tidak mengendur, tidak ada orang seusia aku yang akan bisa menghubungiku? Mulut Noah menjadi sedikit kering lalu dia menelan ludah, mencoba mengalihkan fokus pembicaraan dari jam-jam pelatihan. Dia menanyai William tentang keraguannya yang lain. Berapa banyak yang Anda perlukan, guru, untuk menghafal rune pertama? Senyum William mengembang dan berkata sambil tersenyum bangga. Sekitar 6 tahun, tapi aku bisa melakukannya dalam 5 tahun kalau bukan karena kapten yang selalu mengirimku dalam misi. Jadi, jika aku terus seperti ini aku mungkin akan menjadi penyihir peringkat 1 dalam 3 tahun. Mungkin prosesnya akan lebih lambat karena dantianku yang masih belum terbentuk, namun ini sangat bagus. Noah sudah ingin menghentikan pembicaraan ini dengan tuannya dan kembali ke kamarnya untuk berlatih. Dia sangat ingin memahami bagaimana rasanya merapal mantra sihir. William melepaskan pose angkuhnya dan memandangnya sambil tersenyum. Kamu juga sudah berlatih gaya pedang kembar, kan? Iya tuan, jawab Noah sambil mengingat alasan utama dia datang hari itu. Apakah kamu ingin menunjukkannya padaku? Ya, tolong tuan, jangan bersikap lunak padaku. Noah berdiri dan mengambil 2 pedang latihan dari dinding di belakangnya. Jangan khawatir, aku tidak akan melakukannya, ucap William sambil meletakkan tangan kirinya di belakang punggung dan mengangkat tangan kanan ke dada, sisi tangan menunjuk ke arah Noah. Seketika suasana di dalam ruangan berubah, suasana menjadi semakin berat, Noah merasa seperti tercekik. Dia melihat ekspresi tegas di wajah tuannya dan menelan ludah, lalu melepaskan nafas panjang dan mengambil posisi menyerang dengan kedua pedangnya mengarah ke depan. Dia kuat, jauh lebih kuat dari penjaga manapun yang pernah saya hadapi dan mereka sudah lebih kuat dari saya. William tidak bergerak, dia bahkan tidak terlihat bernapas. Ia menatap lekat-lekat sosok Noah yang menunggu kepindahannya. Dia tidak akan meremehkanku seperti Mickey. Mata Nuh menjadi penuh resolusi. Jadi aku hanya bisa maju ke depan dan melihat bagaimana kelanjutannya. Setelah diputuskan, Noah tidak membuang waktu lagi. Dia menyerbu ke depan, sesaat kemudian dia berada di depan William yang mengincar pukulan ganda horizontal. Bunyi THUD yang keras bergema di benaknya. Sembrono, apa gunanya menggunakan 2 pedang jika kemudian kamu menggunakan keduanya untuk menyerang lawan yang kamu tidak tahu apa-apa? Noah mendapati dirinya tergeletak di tanah, bahu kirinya sakit. Aku bahkan tidak melihat serangannya lagi, perintah William. Noah berdiri sambil menunjuk dengan tangan kanannya dan kembali ke posisi menyerang. Kemudian dia menyerang ke depan lagi namun membuat tipuan sebelum memasuki jangkauan serangan William dan memutar ke kiri menebas dengan pedang kanannya, yang kiri ditahan untuk menutupi kepalanya. Gedebuk, tipuan hanya bisa berhasil jika kemampuanmu untuk melakukannya melebihi kemampuan lawan untuk melihatnya, sekali lagi.
Kali ini kaki kanannya yang sakit. Noah sedikit merasakan sesuatu setelah dia melakukan tipuan, tetapi itu terlalu cepat baginya untuk bereaksi sehingga dia terjatuh lagi ke tanah. Seperti ini, hari terus berjalan. Gedebuk. Jika kamu menggunakan serangan lompat pada seseorang yang lebih cepat darimu, kamu hanya memotong jalan mundurmu. Gedebuk, setiap kali Anda mencoba menggunakan tinggi badan Anda untuk keuntungan Anda, lawan Anda akan melakukan hal yang sama dengan kekhasannya. Gedebuk, mengincar titik butaku adalah hal yang cerdas. Tetapi aku adalah seorang kultivator, aku tidak memiliki titik buta karena aku dapat dengan jelas merasakanmu dengan energi mentalku. Gedebuk, aku hampir tergerak oleh kegigihanmu, tetapi melemparkan pedangmu pun tidak akan berhasil. Gedebuk, kamu memang keras kepala, tapi itu tidak akan membawamu kemana-mana sampai kamu memahami pelajaran hari ini. Gedebuk, kali ini William tidak berbicara. Dia hanya memandangi anak yang penuh memar di depannya. Dia menunjuk dengan tangan dan kaki gemetar ke lantai dengan pedangnya. Nafasnya tersengal-sengal dan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat. Namun matanya masih menatap William dengan penuh semangat. Dan, pelajaran hari ini tentang apa? Tanya Nuh bingung. Katakan padaku, muridku, apa yang bisa kamu lakukan melawan lawan yang lebih cepat dan lebih kuat yang tidak bisa kamu akali? Noah menunduk dan berpikir lama. Lalu dia menjawab dengan nada bertanya. Tidak ada apa-apa. William setengah tersenyum sambil mendesah pelan. Benar, tapi tidak sepenuhnya benar. Satu-satunya hal yang dapat Anda lakukan adalah menyerah. Anda harus memahami bahwa terkadang Anda tidak bisa menang. Bahkan jika Anda mempertaruhkan segalanya, tidak peduli betapa tidak adilnya hal itu. Noah melihat senyuman tuannya. Dia tidak punya apa-apa untuk dikatakan, dia benar. Hari ini aku ingin membuatmu memahami hal ini dan juga melatihmu sedikit. Tapi sifat keras kepalamu bertahan selama 3 jam, jadi lebih baik hentikan saja. Sampai jumpa lagi seminggu lagi pada jam dan jam yang sama. Kamar, sekarang istirahatlah dan jangan melakukan pekerjaan yang membutuhkan tubuhmu. Dan kemudian, William pergi. Suasananya santai dan Nuh tidak bisa lagi memegang pedangnya dan jatuh ke lantai. Dia batuk beberapa kali dan kemudian dalam posisi bersila. Dia menghembuskan napas kuat-kuat dengan mata tertutup dan kemudian mencoba melanjutkan ritme pernapasan normal. Senyum muncul di wajahnya yang lelah. Dia sangat kuat. Dari awal hingga akhir saya tidak pernah melihat gerakannya dan hanya merasakannya sedikit. Energi batin ini sungguh luar biasa. Seorang kultivator sungguh luar biasa. Aku ingin tahu apakah dia mampu menghentikan peluru dari duniaku sebelumnya. Hahaha, aku suka ini. Semakin saya melihat seorang kultivator, semakin saya ingin menjadi seorang kultivator. Begitu banyak kekuatan hanya dalam satu orang. Tangan untuk menghentikan 2 pedang. Tangan untuk menghentikan seekor naga. Saya ingin berlatih lebih banyak. Saya ingin menjadi lebih kuat. Saya ingin menempa hidup saya dengan kekuatan saya sendiri. Siapa yang peduli jika aku mati lagi? Ini pertama kalinya aku merasa begitu hidup dalam 2 kehidupan. Kemudian, gambaran Lily muncul di kepalanya dan senyumannya menjadi semakin rumit. Saya kira saya harus menyelesaikan situasinya terlebih dahulu, kalau tidak saya tidak akan merasa damai. Senyumannya menghilang dan dia membuka matanya. Resolusi benar-benar tercurah dari ekspresinya. Bagaimanapun, aku membutuhkan kekuatan untuk melakukan kedua hal tersebut, jadi tindakanku hanyalah lebih banyak berlatih. Dia berdiri dengan susah payah dan membawa dirinya kembali ke kamarnya. Dia makan dalam porsi besar dan mempelajari kedua manualnya sampai setelah makan malam, lalu dia melanjutkan melihat rune Kesier. Keesokan paginya, dia terbangun dengan tubuhnya yang sakit di sekujur tubuhnya. Tapi dia tidak peduli, dia mengikuti jadwalnya dengan lebih bersemangat, dengan mantap namun pasti, dia menjadi lebih kuat. Minggu berikutnya, dia tiba lebih awal pada janji temu dengan William. Kali ini dia sebenarnya harus menunggu tuannya datang. Ketika dia memasuki ruangan, dia melihat murid yang menatapnya dengan harapan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya. Dan di sini kupikir dia mempelajari sesuatu terakhir kali. Dia menguap singkat lalu mengambil tongkat kayu dari dinding di belakangnya. Hari ini kita akan bertukar pertahanan dan serangan dan saya akan menunjukkan setiap kesalahan yang Anda buat dengan memukul Anda dengan ini. Dia menunjuk tongkat kayu di tangannya. Ayo, mulai serang aku. Noah buru-buru berdiri dan mengambil 2 pedang latihan. Kemudian dia langsung menyerang William dengan pedang bersilang di depannya. Gedebuk ujung tongkat itu mengenai kepalanya saat dia kembali berjaga.
Tubuhmu harus lebih jongkok untuk menggunakan serangan semacam itu untuk melindungi seluruh tubuh bagian atasmu. Sekali lagi. Nuh mencoba lagi dengan tuduhan yang sama tetapi kali ini mengikuti nasihat gurunya. Gedebuk tongkat itu mengenai titik di mana pedang itu bersilangan dan mendorongnya kembali ke dada Nuh. Berikan kekuatan pada lengan itu, bagaimana senjatamu bisa melindungimu jika kamu membiarkannya mengenai tubuhmu. Maka, Nuh menyerang lagi. Gedebuk tongkat itu mengenai tempat yang sama seperti sebelumnya namun kali ini Noah menahan dan membelokkan tongkat tersebut hingga masuk ke dalam penjagaan William namun saat hendak menyerang dia mendengar suara datang dari belakangnya. Itu tidak buruk, sekarang coba dengan bentuk yang berbeda. William di depan Noah telah menghilang dan muncul kembali di belakangnya. Noah melihat sosok yang tersenyum di belakangnya dan menggelengkan kepalanya untuk menahan pikiran untuk mengutuknya. Dengan cara ini pagi hari berlalu dengan William menyempurnakan teknik Noah. Hari ini baik-baik saja, sampai jumpa minggu depan. Noah berada dalam kondisi yang menyedihkan tetapi kali ini berhasil membungkuk sebelum tuannya keluar dari ruangan. Dia sangat berterima kasih atas waktu yang diberikan William padanya, dan hari itu dia benar-benar membuat kemajuan besar. Dia tidak sabar menunggu 7 hari berlalu. Kehidupan berjalan dengan damai di lingkar luar rumah besar Balvan. Satu-satunya hal yang aneh adalah seorang anak kecil pergi ke gedung penjaga setiap minggu. Pada awalnya, dia akan selalu keluar dari gedung dengan penuh memar, tetapi seiring berjalannya waktu, luka di tubuhnya berkurang dan tekanan samar tercipta di sekelilingnya. Hari itu, anak kecil yang sama itu terlihat lagi di pagi hari saat dia berjalan menuju gedung penjaga itu. Sudah 2 pelajaran sejak terakhir kali aku tertabrak. Saya ingin tahu apakah dalam perdebatan hari ini guru akan menaikkan levelnya lagi. Sejak pelajaran keduanya, William terus mengukir bentuk-bentuk seni bela diri di pikiran Nuh. Setelah 3 bulan pengondisian, tekniknya hampir sempurna dalam pelaksanaannya sehingga gurunya memilih untuk meningkatkan level pelatihannya. Mereka mulai berdebat dengan bebas karena William menahan diri hanya untuk menaikkan levelnya ketika Noah berhasil memukulnya secara konsisten. Namun pada saat itu, syarat tersebut sudah dipenuhi 2 kali oleh Nuh tetapi gurunya tetap tidak menaikkan levelnya. Memasuki ruangan biasa, Noah terkejut saat mendapati tuannya duduk bersila di lantai menunggunya. Tidak ada jejak rasa kantuknya yang biasa saat dia menatap ke titik tertentu di ruangan itu dengan mata kosong, mungkin sedang berpikir keras. Tuan, kamu datang lebih awal. Mata William kembali fokus ketika dia berdiri dan menatap muridnya dengan ekspresi yang rumit. Bisakah kamu menggunakan nafas dalam gayamu? Nuh terkejut dengan pertanyaan ini. Karena nafas dalam tubuhnya terbatas, gurunya selalu melarang dia untuk melepaskannya selama pertarungan atau latihan pribadinya. Jadwal Noah selalu padat sehingga dia tidak punya waktu untuk mengisi ulang jadwalnya dengan teknik memutar es api. Gurunya mengetahui hal ini, jadi dia memilih untuk melarang penggunaannya dan membiarkannya fokus untuk menyehatkan tubuh anak itu. Karena itu, Noah hanya memanipulasinya selama pelatihannya, tanpa pernah melepaskannya. Hari ini, segalanya tampak berbeda. Saya pikir saya bisa, bahkan jika saya belum pernah menggunakannya dalam pertarungan sebenarnya, saya harus bisa menguasainya dalam beberapa kali percobaan. Mengapa demikian? William tersenyum ringan ketika sedikit kehangatan muncul dari ekspresinya. Selama bulan-bulan ini dia mulai memahami muridnya dengan lebih baik. Dia akan selalu tersenyum dan berbicara tanpa berpikir terlalu banyak. Tetapi dia tahu bagaimana keadaan sebenarnya. Nuh kejam, dia memperlakukan tubuh dan pikirannya seperti sepotong logam yang ditempa. Jika tubuhnya tidak bisa ditekuk, dia akan memukulnya sampai bengkok. Tidak peduli seberapa besar rasa sakit yang dia derita dalam prosesnya. Jika pikirannya lemah, dia akan memanaskannya sampai efeknya bergema ke tubuh, menyebabkan rasa mual terus-menerus di tubuhnya. Dia tahu seberapa banyak Noah berlatih dan seberapa bertekadnya dia dalam mencari kekuasaan, sehingga William mau tidak mau melahirkan semacam kasih sayang dan bahkan rasa hormat padanya. Anak ini mengatakan bahwa dia mungkin akan melakukannya dalam beberapa kali percobaan. Apakah dia tahu berapa banyak waktu yang biasanya diperlukan untuk melakukannya? Sayang sekali, jika posisinya berbeda dia bisa mengambil segalanya dengan perlahan dan memiliki masa depan yang cerah. Dengan bakat dan ketekunannya hanya masalah waktu sebelum dia bahkan melampauiku. Namun, orang-orang di lingkaran dalam tidak akan pernah membiarkan seseorang dari luar keluarga menjadi terlalu kuat, terutama seseorang yang mungkin punya alasan untuk membalas dendam pada mereka.
Ekspresi rumit di wajah William menjadi lebih jelas saat dia menghela nafas. Tahukah kamu sudah berapa lama waktu berlalu sejak pertemuan pertama kita? Nuh berpikir sejenak dan kemudian kesadaran muncul di benaknya. Dia begitu asyik dalam pelatihannya sehingga dia lupa tentang berlalunya waktu, tetapi ketika gurunya menanyakan pertanyaan itu, dia mengerti. Benar, hampir 6 bulan telah berlalu dan kemajuan energi mentalmu sudah lama melampaui standar yang aku tetapkan untukmu. Minggu depan kita akan memulai pengobatannya. Jadi, nafas di tubuhmu sudah tidak berguna lagi. Lebih baik untuk memulai dengan seni bela diri yang sebenarnya sehingga mendapatkan beberapa keuntungan jika kamu berhasil bertahan minggu depan. Ekspresi Nuh menjadi serius. Waktunya memang telah tiba. Kehidupan yang aku jalani terlalu sempurna untuk dilanjutkan. Aku hampir lupa bahwa semua latihanku akan sia-sia jika aku tidak mendorong tubuhku ke level berikutnya. Memikirkan hal ini, dia pergi ke dinding biasa untuk mengambil 2 pedang sambil menatap gurunya dengan resolusi. Kalau begitu, tidak ada alasan untuk membuang waktu, kan, Tuan? Senyuman tipis di wajah Noah menjadi pukulan telak di benak William. Apakah dia tidak begitu peduli dengan kematian? Dia menggelengkan kepalanya untuk menekan pikiran itu dan mengambil tongkat kayu biasa dan mengarahkannya ke Noah. Kalau begitu datanglah padaku seperti yang selalu kita lakukan. Tapi kali ini cobalah untuk menggabungkan beberapa serangan nafas di spar. Kamu seharusnya bisa melakukan 3 atau 4 serangan sebelum nafas di lenganmu habis. Mendengar kata-kata tersebut, Nuh tidak menunggu lagi. Dia dengan cepat menyerang William dengan tubuh berjongkok begitu rendah sehingga sepertinya dia akan jatuh ke lantai kapan saja. Ketika masternya memasuki jangkauan serangannya, dia menusukkan kedua pedangnya dengan pukulan diagonal yang memberikan nafas sesuai dengan instruksi seninya. Namun, waktunya agak meleset dan hasilnya hanya sebuah pukulan ganda sederhana yang dapat diblok William dengan mudah dengan menempatkan tongkatnya secara horizontal. Hampir lagi, Noah kembali bergegas. Kali ini dalam posisi tebas silang namun hasilnya sama seperti sebelumnya. Konsentrasi, kamu dapat melakukan bentukmu dengan hampir sempurna dan aku tahu kamu dapat menggerakkan nafas kamu sesuai dengan instruksi. Kamu hanya perlu menyinkronkannya. William tahu bahwa proses sinkronisasi tidak semudah yang dia katakan tetapi ingin meningkatkan tekanan pada muridnya. Satu-satunya pemikiran di benaknya adalah bagaimana meningkatkan peluang kelangsungan hidup muridnya. Dia ingin meningkatkan penanganannya terhadap nafas, bahkan hanya sedikit sebelum perawatan. Kali ini Noah tidak langsung buru-buru menyerangnya melainkan memejamkan mata untuk menajamkan pikirannya. Pikirannya hanya menjadi ritme gaya pedang kembar. Ketika dia membuka matanya, dia siap untuk serangan terakhir. Dia menghembuskan napas perlahan dan kemudian menyerang William dengan tebasan horizontal. William dalam hati mengangguk dan menerima serangannya. Sepotong kayu jatuh ke tanah. Itu adalah separuh tongkat di tangan William. William menatap heran pada pedang yang ada di tenggorokannya. Itu eksekusi yang sempurna. Aku mengincarnya untuk membuat tongkat itu sedikit penyok. Aku tidak pernah membayangkan dia bisa memotongnya dengan senjata tumpul. Nuh menyadari situasinya saat ini dan buru-buru mencabut pedangnya. Keringat muncul di wajah dan punggungnya. Rupanya menggunakan seni bela diri yang disinkronkan dengan nafas, jauh lebih melelahkan daripada yang terlihat. Maafkan aku guru, aku tidak sadar bahwa aku benar-benar dapat memotongnya. Untunglah aku menghentikan diriku sendiri pada saat-saat terakhir. William berdehem dan menyentuh tempat pedang itu tergeletak beberapa saat sebelumnya. Jangan khawatir. Tidak apa-apa, apakah menurutmu gurumu sangat lemah sehingga seorang murid biasa bisa melukainya? HMPH, aku memiliki tubuh peringkat 3. Menurutmu apakah itu seni bela diri peringkat 2 didukung dengan nafasmu yang buruk sebenarnya bisa? Dia harus menyela dirinya sendiri ketika melihat Noah menunjuk ke tenggorokannya. Setetes darah perlahan jatuh dari sana. Kamu murid malang, jangan terlalu sombong tentang hal itu. Noah mau tak mau tertawa kecil saat melihat tuannya kehilangan ketenangannya, namun kemudian William menenangkan dirinya dan menatap serius ke arah Noah. Nuh mengerti bahwa ini adalah waktu instruksi terakhirnya sebelum minggu depan, jadi dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Minggu depan jangan menaiki tangga menuju lantai ini tapi tunggulah di bawah. Aku akan menemuimu di sana, aku akan melakukan perawatan di tempat lain. Lagi pula jeritan anak kecil bukanlah suara yang paling membahagiakan untuk didengar. Noah menelan ludahnya saat mendengar kata jeritan. Namun kemudian kembali fokus, dia sudah memutuskan untuk mempertaruhkan nyawanya.
Jika kamu selamat, kamu mungkin akan menghabiskan seminggu terbaring di tempat tidur agar tubuhmu terbiasa dengan titik akupuntur barunya. Jadi ingatlah untuk memberitahu ibumu tentang hal itu. Sehari sebelum perawatan, jangan berlatih apapun. Dan aku sedang berbicara serius di sini. Satu-satunya yang boleh kamu lakukan hanyalah istirahat dan membaca buku tebal tentang penempaan 7 neraka. Kondisimu harus berada di puncak saat menjalani prosesnya. William kembali menatap Noah, kali ini tersenyum. Sekarang pergilah, pertajam pikiranmu lebih jauh lagi jika kamu bisa. Minggu depan terserah hidup atau mati. Ketika dia kembali ke kamarnya, Noah merasa lelah. Meski pertemuannya singkat dan baru separuh pagi berlalu, menipisnya nafas di tubuhnya menyebabkan rasa lelah menyelimuti dirinya. Memikirkan bahwa hanya dengan nafas kecil yang kumiliki, aku dapat membuat tebasan senjata tumpul, aku bertanya-tanya seberapa kuat gaya pedang kembar dengan dantian yang sebenarnya. Dapat dimengerti mengapa para kultivator sangat mementingkan dantian. Jika ia dapat mengumpulkan kuantitas dan kualitas nafas yang lebih tinggi, setiap teknik akan menjadi lebih kuat secara eksponensial, perbedaannya akan sangat besar. Duduk di tempat tidurnya, dia mengukir sensasi eksekusi serangan terakhirnya. Ketajaman pikiran itu harus menjadi keadaan normalku mulai sekarang. Bukan, ini harus menjadi titik awal saya tidak bisa hanya mengandalkan kuantitas energi mental saya saja. Saya juga harus menyempurnakannya secara teratur untuk mempercepat pikiran dan proses belajar saya. Salah satu rahasia terbesarnya adalah energi mentalnya berkembang dengan kecepatan yang menakjubkan. Dalam 6 bulan sejak dia mulai melatihnya, dia meningkatkan waktu yang dia bisa untuk bertahan dalam sesi latihan selama setengah jam. Efek dari peningkatan ini terlihat jelas karena dia akan belajar lebih cepat setiap pelajaran yang diberikan gurunya dan kemampuannya dalam memanipulasi nafas menjadi lebih tepat dan lancar. Di dalam lautan kesadarannya di pusat bola, ada sedikit gangguan di ruang di atas laut. Tampaknya ada sesuatu yang akan muncul tetapi masih belum bisa terkonsolidasi. Selama minggu ini, saya harus sepenuhnya fokus pada penempaan 7 neraka dan meningkatkan energi mental saya. Latihan gaya pedang kembar akan digunakan sebagai bentuk istirahat ketika saya perlu istirahat. Saya tidak bisa kehilangan waktu lagi. Memutuskan sendiri jadwal baru untuk minggu ini, dia segera mulai bekerja dan menggunakan seluruh perhatiannya untuk membaca dan menghafal metode nutrisi tubuh. Pada malam hari, dia berlatih keras pada rune Kesier. Di pagi hari, ia menghabiskan beberapa waktu dalam meditasi, berusaha mempertahankan keadaan tajam pikirannya yang dialami gurunya. Kemudian ia akan berlatih bentuk-bentuk gaya pedang kembar selama kurang lebih 2 jam. Sisa hari itu didedikasikan untuk menghafal metode bergizi dan malamnya digunakan untuk meningkatkan energi mentalnya. Seperti ini, hari-hari berlalu hingga hari sebelum janji temu dengan William. Sesuai instruksi, Nuh tidak berlatih seni bela diri atau berlatih dengan rune Kesier tetapi menghabiskan hari itu membaca buku 7 neraka dan memfokuskan pikirannya untuk mempertajamnya. Saat makan siang, dia pergi menemui ibunya. Noah dengan ringan mengetuk pintu ibunya sambil berkata dengan suara tegas. "Bu, ini aku, ada yang ingin kubicarakan denganmu." Setelah beberapa saat, pintu terbuka dan sosok Lily muncul dengan senyum cerah dan berkata, "Jarang sekali kamu mencariku, aku yakin jika bukan karena kebutuhan makanmu, kamu akan menghabiskan seluruh waktumu untuk berlatih." Noah secara naluriah melihat tubuhnya sebelum memfokuskan kembali matanya pada wajahnya. 4 lagi sejak terakhir kali aku melihatnya, ayahnya menjadi semakin kejam seiring berjalannya waktu, dan Noah merasa bahwa hal itu terkait dengan keberhasilannya memasuki penjaga. Ini sebenarnya tentang latihan. Saya akan mengikuti pelatihan khusus dengan guru saya besok dan dia mengatakan bahwa itu akan memakan waktu sekitar 1 minggu untuk menyelesaikannya. Jadi saya tidak akan kembali ke sini mulai besok. Lily seketika merasa khawatir dan ingin bertanya lebih lanjut tentang pelatihan ini namun kemudian menyadari bahwa putranya agak berubah. Matanya lebih fokus, kehadirannya lebih mengesankan. Dia tampak seperti batu yang berdiri di sungai yang terus-menerus menahan aliran air. Dia mengenal putranya, dia tahu bahwa dia telah memutuskan untuk mengambil bagian dalam pelatihan ini dan tidak ada yang bisa membuatnya berubah pikiran. Jadi dia membatasi dirinya untuk menyentuh pipinya dan sedikit mengacak-acak rambutnya. "Berjanjilah padaku bahwa kamu tidak akan melakukan sesuatu yang sembrono atau berbahaya." "Jangan khawatir, Bu,
Tuanku akan bersamaku sepanjang waktu dan dia sangat kuat sehingga tidak ada bahaya nyata yang dapat mempengaruhiku. Aku tidak peduli, tetap berjanjilah padaku." Permohonan ibunya tegas dan tidak tergoyahkan. "Baiklah Bu, aku berjanji, aku akan berhati-hati." Dia berbohong ketika ibunya terus menatapnya, kemudian dia memeluknya dan sedikit menyesuaikan pakaiannya. "Kalau begitu kamu bebas pergi tapi ingat jangan memaksakan diri terlalu keras, tugas seorang ibu adalah menjaga anak-anaknya selagi mereka masih kecil." Kembali ke kamarnya, Noah berada di dalam lautan kesadarannya. Dia tidak berlatih, dia hanya memfokuskan seluruh energi mentalnya pada perawatan keesokan harinya, meninjau berbagai langkah dan menetapkan pikirannya untuk tugas tersebut. Ketika dia berpikir itu sudah cukup, dia meninggalkan lingkungan mentalnya dan berbaring di tempat tidur. "Sekarang aku berbohong padanya, aku benar-benar tidak bisa membiarkan diriku mati." Dan kemudian dia pergi tidur. Keesokan harinya dia pergi ke tempat yang telah ditentukan di mana tuannya sudah menunggunya dengan wajah tegas. Dia dengan ringan mengangguk melihat fokus dan tekad di mata Nuh. "Apakah kamu punya pertanyaan sebelum kita pindah?" Noah berpikir sejenak lalu bertanya dengan lembut. "Apakah tempat yang kita tuju benar-benar kedap suara? Tidak akan ada yang mendengarku kan? Bukankah seharusnya dia mengkhawatirkan hidupnya? Apakah dia khawatir ibunya akan mendengarnya?" "Iya. Tempat yang kita tuju adalah penjara bawah tanah di lingkar luar. Kami terbiasa menahan dan menyiksa tahanan di sana dan tidak ada yang pernah menyadarinya. Bahkan beberapa orang kami tidak tahu di mana tempat itu jadi kamu dapat yakin." Noah mengangguk, menghapus keraguan terakhir dari pikirannya. "Kalau begitu aku siap." William mengangguk dan kemudian mulai bergerak menuju bagian bawah koridor. "Selagi kita pergi ke sana, aku ingin kamu mengulangi prosedurnya padaku. Jadi aku yakin kamu tidak akan membuat kesalahan." Nuh mulai menjelaskan, penempaan 7 neraka adalah perawatan yang terdiri dari menghancurkan 7 titik akupuntur di bagian belakang spesimen agar tubuh secara alami menciptakan pusaran penyerapan yang akan mengumpulkan nafas langit dan bumi di punggungnya. Karena proses penyerapannya kacau, spesimen harus sadar selama proses ini untuk mengarahkan nafas ke tempat 7 titik akupuntur dihancurkan dan merekonstruksinya dengan campuran sisa dan nafas. Spesimen juga harus menggunakan energi mentalnya untuk bersatu. Titik akupuntur yang baru dibuat hingga mengeras dan terhubung sepenuhnya ke tubuhnya. Langkah terakhir adalah bertahan melalui transformasi yang disebabkan oleh titik akupuntur baru pada tubuh spesimen dan kemudian menunggu tubuh barunya terisi penuh dengan nafas untuk menjalani proses ini 6 kali lagi. William berhenti di ujung koridor dan mengetuk dinding di depannya secara acak. Dinding itu kemudian kembali berdiri dan bergeser ke kanan menunjukkan lorong gelap dan berbatu yang mengarah ke bawah. "Kita hampir sampai, sekarang jelaskan padaku bahaya dan kelebihan cara ini." Mengatakan demikian, dia mulai berjalan melewati lorong dan Nuh mengikutinya. Terakhir adalah kelayakan menggunakan proses seperti itu karena spesimen hanya perlu menunggu dantiannya terbentuk dan kemudian menggunakan metode pemberian nutrisi ortodoks daripada mempertaruhkan nyawanya. Dikatakan bahwa dokter gila, pencipta metode ini, mengalami kerusakan parah pada dantiannya tetapi tidak menyerah dalam berkultivasi dan itulah mengapa dia menemukan metode ini. Noah terus menjelaskan saat dia mengikuti William menyusuri lorong berbatu, tuannya hanya akan mengangguk setiap kali dia menyelesaikan satu kalimat. Sebuah suara datang dari belakang mereka saat sumber cahaya terputus. Itu adalah dinding yang menutup kembali dengan sendirinya. Baru kemudian Nuh memperhatikan beberapa lampu kecil di dasar lorong yang merupakan obor kayu yang dipasang di dinding gua ini. Dengan energi mentalnya yang sudah cukup kuat, tidak menjadi masalah baginya untuk terus turun bahkan sebelum matanya terbiasa dengan kegelapan. Sehingga proses penyerapan yang dilakukan oleh penggarap akan lebih cepat dan ruang penyimpanannya akan lebih besar. Perlu digarisbawahi bahwa sebagian besar keuntungan ini akan berkurang keefektifannya begitu kultivator melangkah ke tingkat yang lebih tinggi. Saat Nuh berbicara, mereka melewati sejumlah sel logam, sebagian besar kosong, hanya beberapa dari mereka yang merantai orang di dalamnya, mereka tidak lebih dari kulit dan tulang. Setelah beberapa waktu mereka berbelok ke kanan dan melewati pintu besi, memasuki ruangan yang penuh dengan alat penyiksaan. William menunjuk ke meja logam berkarat dengan borgol logam di kedua sisinya. "Buka bagian atas pakaianmu dan berbaring dengan perut menghadap ke tanah. Aku akan mengikatmu ke meja dan memberimu sepotong kain untuk digigit, lalu kita akan mulai."
Saat Noah hendak melepas pakaiannya, William meletakkan tangannya di bahunya dan bertanya dengan ragu. Mulai sekarang tidak ada jalan untuk mundur. Ini adalah kesempatan terakhirmu untuk menghentikan dirimu melakukan sesuatu yang mungkin kamu sesali. Noah tersenyum kecil melihat betapa khawatirnya William dan menjawab dengan jujur. Tidak pernah ada jalan kembali bagiku, Tuan, tidak sejak bajingan ini, bajingan, mempunyai impian bodoh untuk menjadi kuat. Kemudian dia menanggalkan pakaiannya dan dengan tubuh setengah telanjang dia berbaring di atas meja besi dengan tangan dan kaki terentang serta punggung mengarah ke langit-langit. William merasa sedikit kasihan, langit dan bumi adil bagi semua orang, memberi mereka bakat dan metode untuk menjadi kuat, namun manusia serakah dan memonopoli metode tersebut untuk mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Jika itu adalah kekuatan yang kamu cari, kamu harus mengabdi pada mereka yang bisa mengajarimu cara mendapatkannya. Aku ingin tahu apa yang akan kulakukan jika aku berada dalam situasi anak ini. Mengamati anak berusia 10,5 tahun yang tergeletak di atas meja yang digunakan untuk menyiksa tahanan, William menguatkan tekadnya dan mendekatinya. Pertama, dia merantai kedua tangan dan kakinya ke borgol lalu dia mengambil secarik kain dari dalam lengan bajunya dan memasukkannya ke dalam mulut Nuh. Saya akan menghancurkan 7 titik akupuntur sesuai urutan yang dijelaskan oleh dokter gila. Lalu Anda akan sendirian, semoga berhasil. William meletakkan tangannya di punggung Noah dan berkonsentrasi. Dia memindai tubuh untuk mencari posisi titik akupuntur yang tepat dan, begitu dia menemukannya, dia mengumpulkan 7 keping nafas dari dantiannya dan memasukkannya ke punggung anak itu. Aku akan mulai, Nuh mengencangkan cengkeramannya pada rantai, siap menghadapi gelombang rasa sakit. Retakan potongan pertama, nafas, meledak dan menghancurkan 1 titik akupuntur dengannya. Rasa sakit yang tak terlukiskan menjalari Nuh saat dia menjerit melalui selembar kain di mulutnya. Dia merasakan punggungnya hancur ketika dia mengejang untuk mencoba melarikan diri dari rasa sakit di dalam dirinya. William tetap tidak bisa bergerak karena dia tahu bahwa dia tidak bisa kehilangan fokusnya pada 6 bagian nafas lainnya. Sekarang 2 lagi, dia berteriak, retak-retak. 2 irisan lagi meledak dan menghancurkan titik akupuntur yang sesuai. Kali ini Noah merasa seperti ada yang menggunakan palu untuk terus memukul punggungnya yang sudah patah. Bahkan saat dia berteriak dan mengejang, Noah mengulangi kalimat sederhana yang sama di benaknya. Tahan, bertahan, bertahan, seluruh fokusnya adalah untuk tetap sadar. Selama proses ini kemajuan luar biasa energi mentalnya menunjukkan hasil. Namun William tidak sabar menunggu dia terbiasa dengan rasa sakit itu. 3 lagi, retak-retak-retak Noah berhenti mencoba mengendalikan tubuhnya, atau lebih tepatnya dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Jika bukan karena William yang menahannya di atas meja, dia mungkin akan melepaskan tangan dan kakinya sendiri dari belenggu. Bekas darah muncul di kain di dalam mulut Noah sambil terus berteriak tanpa henti. Dia memasuki keadaan hiruk-pikuk di mana dia tidak mengerti apakah dia sedang memikirkan sesuatu atau meneriakkannya. Namun, kalimat di benaknya masih sama. Tahan, terakhir, retakan kali ini, rasa sakitnya tidak bertambah tetapi perasaan akrab muncul di benaknya. Apakah ini kematian? Jadi ini adalah perlombaan antara kematian tubuh dan rekonstruksinya, ayo. Pusaran sedang tercipta dan William terus menahan tubuh Noah agar dia fokus pada rekonstruksi. Melalui segala rasa sakit dan perasaan tubuhnya sekarat, Noah akhirnya merasakan kehadiran, nafas di punggungnya, itu terakumulasi dengan kecepatan tinggi dan melekat padanya. Sekarang, mengabaikan semua sensasi lainnya, dia hanya fokus pada nafas yang menariknya menuju 7 tempat di mana titik akupunturnya dulu berada. Nafas memasuki ruang yang sekarang kosong dan terakumulasi hingga penuh. Setelah ruang penuh, Nuh menggunakan sisa nafas di atasnya untuk menutup ruang di sekitar titik akupuntur baru yang menunggu titik akupuntur tersebut terbentuk. Sedikit demi sedikit, nafas yang bercampur dengan beberapa pecahan tulang mulai mengeras dan terhubung dengan sistem kerangka dan peredaran darahnya. Gelombang rasa sakit lainnya menyerang Nuh saat titik akupuntur baru dengan paksa menempel pada bagian tubuhnya yang sudah ada, tetapi dia siap untuk itu. Dia terus bertahan dengan hidupnya perlahan-lahan menjauh, menuju kegelapan yang dia tahu betul. Kemudian titik akupuntur pertama mengakhiri proses pemadatannya dan tertanam sepenuhnya di dalam tubuh Nuh.
Gelombang kekuatan menjalar ke dalam dirinya saat titik akupuntur mulai bekerja. Kemudian tiba waktunya untuk yang kedua, dan yang ketiga, sampai ketujuh titik akupuntur baru mulai bekerja dengan baik di dalam tubuh Nuh. Dia berpegang pada penghalang yang dia buat untuk mengisolasi proses karena takut terjadi kesalahan tetapi merasakan kegelapan semakin menjauh, dia mulai rileks dan perlahan melepaskan konsentrasinya. Dengan kehidupan baru yang menyerang tubuhnya, rasa kantuk menguasai dirinya saat dia berjuang untuk tetap terjaga tetapi pada saat itu, William memegangi kepalanya dan berkata dengan berbisik. Tidak apa-apa, kamu berhasil, kamu bisa istirahat sekarang. Perlawanan mental terakhir Nuh terjadi ketika mendengar kata-kata ini dan dia pingsan di tempat. Ketika Nuh bangun, dia mendapati dirinya berada di sebuah ruangan tak dikenal terbaring di atas tempat tidur. Pikirannya berkabut dan dia mencoba menoleh untuk melihat sekeliling dengan lebih baik. Segera, gelombang rasa sakit datang dari punggung dan kepalanya sehingga membuat pemuda itu mendengus. Sebaiknya kamu tidak bergerak, baru 2 hari berlalu dan tubuhmu masih perlu pulih. Pikiranmu juga lelah jadi sebaiknya kamu tidak berpikir untuk menggunakan waktu yang dipaksakan di tempat tidur ini untuk berlatih. Suara William terdengar dari sisi tempat tidur, dia sedang memegang sebuah buku sambil dengan santai menelusuri halaman-halamannya. Apakah pengobatannya berhasil? Nuh bertanya dengan suara rendah. Kamu benar-benar tidak memikirkan hal lain, kan? Ya, semuanya berjalan dengan baik dan seiring dengan berjalannya nutrisi pada siklus pertama, kamu akan menerobos penghalang tubuh peringkat 1 dan stabil di tahap awal. William menutup bukunya dan mengambil baskom berisi cairan hijau dari meja di dekatnya. Minumlah ini akan berfungsi sebagai makanan dan mempercepat proses pemulihanmu. Dia memegang baskom di mulut Nuh dan perlahan-lahan menuangkan cairan ke dalamnya dengan memperhatikan agar dia tidak mati lemas. Sensasi dingin menyerang Noah saat dia memaksakan diri untuk meminum sup tersebut, mengabaikan rasa sakit yang dia rasakan saat menelan. Ketika dia selesai dia merasa mengantuk lagi, saya rasa saya akan tidur lebih lama lagi, guru. Lalu dia menutup matanya dan langsung tertidur. William menggelengkan kepalanya tetapi senyuman selalu terlihat di wajahnya. Perawatannya sebenarnya lebih buruk dari yang saya kira tapi dia menanganinya dengan baik. Tekad dan energi mental yang demikian, saya merasa diberkati memiliki murid seperti itu. William duduk di kursi di sisi tempat tidur dan mengambil kembali buku yang sedang dibacanya. Dia tidak akan meninggalkan sisi muridnya sampai dia pulih sepenuhnya. Baru 3 hari kemudian Noah akhirnya bisa berdiri sendiri dari tempat tidurnya, meski dengan sedikit usaha. William masih berada di sisinya dan merasa takjub. Hanya dalam 5 hari istirahat, kamu sudah bisa berdiri. Keuntungan dari metode 7 neraka sungguh luar biasa. Bahkan energi mentalmu benar-benar pulih kemarin. Aku percaya bahwa di hari lain kamu mungkin hampir berada pada kekuatan penuh. Noah mencoba merasakan perubahan pada tubuhnya saat dia berdiri. Dia dengan jelas merasakan kekuatan penyerapan di punggungnya yang terus-menerus memberikan nafas ke tubuhnya, mempercepat proses pemulihannya. Sungguh luar biasa, guru. Saya pikir setelah tubuh saya pulih sepenuhnya dan nafas berfokus pada memberi nutrisi, kekuatan saya akan meningkat secara eksponensial. William menggelengkan kepalanya dan menyadari bahwa itu sudah menjadi kebiasaannya sejak dia memulai pelajarannya dengan Noah. Untuk saat ini, fokus saja pada pemulihanmu dan membiasakan diri dengan kekuatan barumu. Mulai minggu depan dan seterusnya kita akan berdebat menggunakan nafas di setiap sesi karena pengisiannya tidak akan mempengaruhi waktu luangmu lagi. Sejak dia mengatakan itu, Noah menjadi bersemangat dan sepenuh hati fokus untuk istirahat. Keesokan harinya, Noah kembali ke penginapannya dan diliputi kekhawatiran oleh pertanyaan ibunya. Setelah berhasil menyembunyikan bagian-bagian berbahaya dan makan lebih banyak daripada yang pernah dia makan dalam hidupnya, Lily membiarkannya bebas untuk kembali ke kamarnya, puas dengan waktu yang dia habiskan bersama putranya. Kehidupan Noah kembali ke ritme sebelumnya dengan satu-satunya perbedaan adalah sesi latihan mingguannya dengan gurunya menjadi lebih panas. Mereka akan berdebat sepanjang pagi dan penggunaan nafas oleh Nuh yang disinkronkan dengan gaya pedang kembar semakin meningkat kemampuannya di setiap sesi, dengan gurunya mengatasi peningkatan cepatnya pada metode penempaan 7 neraka. Namun, kemajuan terbesarnya masih pada energi mentalnya. Saat itu dia bisa berlatih dengan rune kesier selama 5 jam berturut-turut, rupanya pikirannya semakin kuat setelah menahan rasa sakit akibat pengobatan.
Tampaknya pengalaman yang dialami seseorang dalam hidup dapat memperkuat stabilitas lingkungan di lautan kesadaran. Semakin stabil pikiran seseorang, semakin ia dapat bertahan dalam paparannya terhadap rune. Nuh menyadari hal ini setelah 1 malam pelatihan energi mental. 2 bulan telah berlalu sejak hari itu di ruang penyiksaan, dan dia merasa tubuhnya telah mencapai batas tertentu. Namun 7 titik akupunturnya terus menyerap nafas, jadi dia membuang ide untuk menjalani perawatan kedua. Kepalanya sakit, seperti setiap malam setelah dia menatap rune selama berjam-jam, tapi rasa sakit itu tidak bisa membuatnya bergeming lagi. Setelah selamat hari itu, aku khawatir konsepku tentang rasa sakit menjadi sedikit berubah. Dia tersenyum ringan lalu pergi tidur. Pagi-pagi sekali, saat matahari belum terbit, dia tiba-tiba terbangun dengan perasaan tidak enak di sekujur tubuhnya. Dia menatap dirinya sendiri dan memperhatikan bahwa pori-porinya mengeluarkan zat hitam yang berbau mual. Tidak tahu apa yang harus dilakukan dan berpikir bahwa itu adalah efek samping dari metode 7 neraka. Dia buru-buru melompat keluar jendela di kamarnya dan berlari menuju gedung penjaga. Jatuh dari lantai pertama hanya membuatnya sedikit tidak nyaman saat dia mengaktifkannya, nafas di tubuhnya untuk menguatkan tubuh bagian bawahnya. Dia berlari jauh lebih cepat daripada yang pernah dia lakukan dalam hidupnya, tapi dia terlalu khawatir untuk menyadarinya. Ketika dia sampai di lantai pertama gedung itu, dia buru-buru memanggil tuannya. "Tuan, tolong, sepertinya ada masalah dengan tubuh saya." William adalah seorang kultivator berusia 41 tahun. Ia telah berkultivasi selama lebih dari 20 tahun. Orang seperti dia akan memperhatikan ketika seseorang berlari mendekati kamarnya tetapi biasanya mengabaikannya karena dia suka tidur. Namun hari ini, dia terpaksa bangun mendengarkan panggilan minta tolong dari muridnya. Dia buru-buru meninggalkan kamarnya dan melihat ke arah suara itu. Nuh ditutupi dari ujung kepala sampai ujung kaki dengan cairan hitam yang berbau tidak sedap. Dari ekspresinya, terlihat betapa khawatirnya dia. William, melihatnya dalam keadaan seperti itu, awalnya tersenyum tetapi kemudian menjadi sedikit marah pada dirinya sendiri. "Sial, aku benar-benar lupa menjelaskannya padanya. Jika aku memberitahunya lebih awal, aku bisa terus tidur, ya? Bagaimana aku bisa tahu bahwa itu akan terjadi secepat itu?" Dia menguap lalu mengusap matanya yang masih mengantuk. Melihat sikap santai tuannya, Noah sedikit menenangkan diri dan dengan sabar menunggu penjelasan. "Jadi apa masalahnya?" William berkata sedikit kesal. Nuh terkejut. "Bukankah sudah jelas?" dia pikir. Saya terbangun di malam hari dengan kotoran keluar dari tubuh saya. Bisakah Anda menjelaskan apa yang terjadi pada saya, guru sayang?" William memasang ekspresi terkejut dan bertingkah seolah dia tidak memperhatikan apapun sampai Noah menyebutkannya. "Oh itu? Nah, tubuhmu naik ke peringkat 1. Nuh awalnya terkejut. Lalu senang, baru sekarang dia memeriksa tubuhnya. 7 titik akupuntur miliknya yang menyerap nafas dengan kecepatan penuh dan batas yang dia rasakan tadi malam menghilang. Tubuhnya terasa ringan namun kokoh dan penuh kekuatan. Dia juga tampaknya memiliki persepsi yang lebih baik tentang nafas di dalam tubuhnya, karena terasa sedikit kosong. "Kalau dipikir-pikir, aku belum pernah berlari secepat ini dalam hidupku dan penglihatanku sepertinya membaik. Secara logika, indraku yang lain seharusnya juga mengalami peningkatan." Dia terus menatap tubuh kotornya dengan mata penasaran. Dia harus berhenti karena gurunya memarahinya. "Apa yang kamu lakukan masih di sini? Mandilah, kamu bau." William menunjuk ke sebuah pintu di ujung koridor sambil memegang hidungnya dengan tangan yang lain. Noah dengan senang hati membungkuk dan bergegas melewati pintu itu. Di dalam kamar terdapat sebuah baskom besar yang diduga Nuh digunakan sebagai bak mandi dan beberapa ember berisi air. Dia mencuci dirinya dengan hati-hati lalu mengambil kimono putih dari tumpukan di sudut ruangan. Ketika dia keluar, gurunya sedang menunggunya di koridor. Dia mengenakan pakaian olahraga ketat berwarna hijau tua dengan pedang terselubung di punggungnya. "Sejak kamu membangunkanku, kamu harus ikut denganku. Aku harus mengambil beberapa ramuan khusus untuk misi. Satu-satunya masalah adalah sekelompok serigala bermata empat baru-baru ini membuat tempat di mana ramuan itu ditemukan sebagai sarang mereka. Itu binatang ajaib hanya peringkat 1 dan bahkan level yang lebih rendah sehingga kamu harusnya dapat dengan mudah menjatuhkan mereka bahkan jika jumlahnya sekitar 15.
Aku bisa melakukannya sendiri tapi sudah waktunya kamu bertarung sebenarnya dan kamu bahkan bisa membiasakan diri dengan tubuh barumu sejak kamu berada di sana. Pergi ke kamarmu untuk mengambil pedangmu dan temui aku di gerbang utama tembok pertahanan. Noah langsung heboh dan hampir lupa membungkuk saat hendak pergi. Dia dengan senang hati berlari kembali ke gedungnya untuk mengambil dua pedang yang disembunyikan di kamarnya dan karena dia tidak memiliki sarungnya, dia hanya mengikatnya di pinggangnya dengan selimut. Pertarungan sampai mati ini benar-benar berbeda dari perdebatan sederhana dengan guru. Dan tubuh ini luar biasa, saya tidak melakukan apapun selain berlari hari ini namun saya masih tidak berkeringat, bahkan, nafas yang tersimpan di tubuhku semakin meningkat. Saat ini aku seharusnya bisa menyerangnya setidaknya 7 kali hanya dengan menggunakan yang ada di tanganku. Keuntungan dari tubuh peringkat 1 sudah terlihat jelas hanya dengan beberapa jam pemberian makanan. Saya bertanya-tanya berapa banyak waktu yang harus berlalu sebelum saya dapat melewati siklus kedua. Peningkatan kekuatan yang tiba-tiba membuat Nuh sama sekali mengabaikan rasa sakit dan bahaya dari pengobatan tersebut, hanya menyisakan dalam dirinya keinginan yang tak ada habisnya untuk menjadi lebih kuat. Ketika dia tiba di gerbang utama rumah Balvan, dia menemukan William menunggunya dengan wajah mengantuk. Selain pakaian sebelumnya, dia membawa tas kulit di tangannya. Melihat cara Nuh yang lusuh mengikat pedangnya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya. Apakah kamu lupa mencuri sarungnya dari penjaga terakhir kali? Sedikit mengejeknya, dia melemparkan tas kulit itu ke kaki muridnya. Noah melihat ke dalam tas dan terkejut melihat dua sarung pendek di dalamnya, dengan ikat pinggang kulit yang bisa menahannya. Dia juga benar-benar memikirkan hal itu, dia tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat betapa perhatiannya tuannya terhadapnya. Dia buru-buru mengganti perlengkapannya dengan yang ada di tas. Ketika dia selesai dia membungkuk dalam-dalam kepada gurunya, mencoba mengungkapkan semua rasa terima kasihnya kepadanya. William mengangguk pada sosoknya yang meskipun masih anak-anak, lebih mirip seorang pejuang. Tidak ada guru yang menyukai murid yang lusuh karena penampilannya akan mencerminkan citra gurunya. Ikuti aku, kita akan segera lari ke sarang serigala dan mengurus mereka. Nuh sedikit terkejut. Apakah kita tidak membawa kuda? Kuda adalah bentuk perjalanan utama di dunia yang tampaknya abad pertengahan ini dan sebuah kandang terletak tepat sebelum gerbang utama untuk menyediakan layanannya dengan lebih cepat. Kamu adalah seorang kultivator sekarang. Meskipun lemah, tubuhmu berhasil menembus peringkat 1, dan meskipun tidak secepat kuda, ia masih dapat berlari cukup cepat. Ditambah lagi, kamu sepertinya lupa bahwa kita akan bertarung melawan binatang ajaib. Kuda biasa hanya bisa lari saat melihatnya. Ayo, aku akan menjelaskan semuanya lebih detail selagi kita berlari. William keluar dari gerbang dan mulai berlari bersama Noah mencoba mengikutinya dengan tergesa-gesa. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya Nuh meninggalkan mansion dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu dan ladang hijau di sekitarnya, di suatu gunung di kejauhan dan di hutan evergreen. William melihat tingkah lakunya dan mendengus dalam hati, meningkatkan kecepatannya untuk memaksa Noah fokus mengikutinya. Kamu akan bertarung untuk pertama kalinya dan bukannya gelisah kamu malah membuang-buang waktu untuk melihat-lihat, menurutku dia benar-benar anak-anak. Noah dan William melaju ke arah hutan yang berjarak 3 hari dengan menunggang kuda. Setelah sekitar 15 menit berlari, ketika mansion itu berada cukup jauh dari mereka, William mulai menjelaskan. Serigala bermata 4 merupakan binatang ajaib berukuran 3 meter. Umumnya memiliki bulu berwarna kuning pucat dan sesuai dengan namanya, ia memiliki sepasang mata di setiap sisi kepalanya. Serangannya terdiri dari mencakar dan mencakar, menggigit seperti serigala lainnya, dan gelombang kejut mental yang mengejutkan mangsanya untuk sesaat. Dengan kemantapan pikiranmu, bertahan melawan serangan itu sama saja dengan berjalan-jalan di taman, jadi jangan terlalu khawatir tentang hal itu. Noah menundukkan kepalanya sedikit untuk menutupi ekspresi rumitnya. Alasannya adalah tidak peduli berapapun tingkat energi mental yang gurunya pikir dia miliki, dia akan selalu memiliki lebih banyak energi mental. Saya tahu saya bisa mempercayainya, tetapi tidak ada cara untuk menjelaskan masalah transmigrasi kepadanya. Saya akan membiarkan dia menganggap saya pekerja keras dan memiliki kemahiran tinggi di bidang itu. William tidak memperhatikan perubahan ekspresi muridnya dan terus melanjutkan penjelasannya. Sebelumnya, saya mengatakan bahwa serigala bermata 4 adalah binatang ajaib peringkat 1, jadi saya pikir sudah waktunya untuk menjelaskan peringkat binatang ajaib.
manusialah yang memberi peringkat pada spesies binatang berdasarkan atribut terkuatnya. Untuk misalnya, serigala bermata empat memiliki tubuh peringkat 1 tetapi serangan mentalnya berada di bawah ambang batas tersebut, sehingga peringkat 1 spesies mereka diberikan oleh tubuh mereka. Noah sangat tertarik dengan bagian penjelasan ini karena dia tidak pernah bisa membaca sesuatu yang lebih spesifik tentang dunia kultivasi karena semua buku tentangnya ada di perpustakaan lingkaran dalam. Dia hendak menanyakan peringkat naga yang menyerang 10 tahun lalu ketika William melanjutkan berbicara. Namun, langit dan bumi itu adil dan karena manusia memiliki kecerdasan yang lebih tinggi dan dapat menciptakan teknik untuk mengekspresikan kekuatan mereka dengan lebih baik, binatang ajaib memiliki proses pertumbuhan yang lebih mudah. Selain menyerap nafas secara alami, mereka bisa menjadi lebih kuat dengan memakan makhluk hidup lain secara penuh. Dari nafas, seperti binatang ajaib atau kultivator, hal ini menyebabkan agresi bawaan dalam perilaku mereka dan seringkali menyebabkan kanibalisme terjadi di dalam kelompok mereka. Dan apa yang terjadi jika mereka menjadi cukup kuat untuk menembus batas suatu peringkat? Tanya Nuh. Mereka sekarang berlari selama 30 menit dan bekas keringat muncul di wajah Nuh. Namun gurunya tampak baik-baik saja dan terus menjelaskan. Mereka berevolusi, atau sederhananya, mereka berhibernasi selama jangka waktu tertentu dan ketika mereka bangun, mereka akan mendapat peningkatan dalam semua kemampuan alami mereka. Katakanlah, misalnya, serigala bermata empat peringkat 1 adalah untuk berevolusi. Peringkatnya akan menjadi penyebab kedua tubuhnya tetapi ia juga akan memiliki serangan mental peringkat 1 yang akan membuatnya jauh lebih berbahaya daripada versi peringkat 1-nya. Nuh akhirnya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang proses evolusi binatang ajaib dan merasa sedikit iri. Mereka hanya perlu makan dan tidur untuk menjadi lebih kuat sementara manusia harus berlatih tanpa henti hanya untuk mengambil langkah kecil menuju alam yang lebih tinggi. Kali ini, William memperhatikan ekspresi muridnya dan tersenyum kecil. Aku tahu apa yang kamu pikirkan tapi jangan khawatir. Kamu akan melihat keuntungan manusia saat kamu melawan binatang buas itu. Nuh terkejut namun tidak sepenuhnya memahami perkataan gurunya. Dia mulai memusatkan pikirannya pada pertempuran yang akan segera terjadi, mencoba mengantisipasi kemungkinan hasil terburuk. Mereka bergerak selama 20 menit lagi hingga mencapai sebuah bukit kecil. Di sana William berhenti dan mengambil sekarung air dari dalam jasnya. Dia menyerahkan karung itu kepada Noah dan berkata dengan wajah serius. Di atas bukit ini, ada sarang serigala. Jumlah mereka berjumlah 15 jadi kamu harus berhati-hati agar tidak terkepung. Kamu akan pergi sendiri sementara aku akan mengawasi cukup dekat untuk melakukan intervensi jika sesuatu yang buruk terjadi. Ingat semua pelatihan kita dan jangan-jangan pelit dalam menggunakan nafas, sampai kamu benar-benar memahami kekuatanmu. Tarik napasmu sedikit lalu pergi. Jangan khawatir, kamu tidak akan berada dalam bahaya. Nuh menjadi semakin serius mendengar kata-kata tersebut. Dia menyesap sedikit dari karungnya dan duduk bersila di lantai untuk menenangkan napas. Dia melihat ke dalam lautan kesadarannya, di mana bentuk samar dari beberapa garis terbentuk di tengah bola dan memeriksa apakah dia berada pada kondisi puncak. Jangan ragu, jangan membuat kesalahan, waspadalah terhadap lingkungan sekitar Anda, 15 serigala lagi. Dia menghembuskan napas dengan kuat lalu berdiri, pikirannya sudah siap dan tubuhnya tidak terasa lelah. Tidak ada alasan untuk membuang waktu lebih banyak. Dia menghunus pedangnya dan mulai mendaki bukit dengan memberikan perhatian ekstra pada apapun yang dapat dirasakan oleh indranya. Ketika dia sampai di puncak dia bisa melihat sarang serigala di dasar sisi lain bukit. Serigala tersebut memiliki panjang 3 meter dan tinggi 2 meter, memiliki 4 mata besar dan tajam serta bulu berwarna kuning. 10 dari mereka tergeletak di tanah, tampak tertidur. Sedangkan 5 lainnya berjaga di sisi kelompok yang sedang tidur. Serigala yang sedikit lebih besar berada di tengah kelompok, dia mungkin serigala alfa. Jika aku menyerang, aku akan benar-benar terbuka, tidak mungkin aku dapat mengejutkan mereka tetapi sepertinya tidak ada pilihan lain. Mungkin jika aku berlari dengan kecepatan penuh menuruni bukit dan menggunakan nafas, aku bisa mendaratkan beberapa pukulan pada salah satunya. Namun apakah itu cukup untuk membunuhnya? Lalu bagaimana dengan 14 lainnya? Tuan sialan, kenapa kamu tidak bisa menjelaskan semuanya dengan benar? Dia berpikir lebih jauh tetapi dia benar-benar tidak dapat menemukan cara lain untuk mendapatkan keuntungan dari mereka. Yah, jika aku mengacau,
guru akan datang dan menyelamatkanku, jadi sebaiknya aku berusaha sekuat tenaga. Memperkuat pikirannya, Noah berkonsentrasi dan kemudian melompat ke bawah menuju sarang. Dia meningkatkan kecepatannya dengan nafas di kakinya dan menyilangkan pedang di depannya. Dia cepat tubuh peringkat 1 yang menggunakan nafas, dan menuruni bukit mencapai kecepatan yang eksplosif. Namun, Nuh sepertinya tidak menyadarinya karena pikirannya sepenuhnya terfokus untuk menghabisi serigala sebelum mereka dapat mengepung mereka. Dalam beberapa saat, dia sudah berada di bawah bukit dengan salah satu serigala menatapnya. Seolah-olah ia mengenali suatu bentuk bahaya, ia terinspirasi untuk menyiapkan lolongan untuk memperingatkan anggota kawanannya yang lain. Namun sebelum itu bisa terjadi, Noah melompat secara horizontal dan menebas dengan kekuatan penuh ke arah kepala serigala. Pedang itu, yang diberdayakan dengan nafas, memotong serigala secara horizontal dari kepala hingga separuh tubuhnya seperti mentega. Serigala itu mati di tempat, bahkan Noah sempat tertegun sejenak oleh kemampuan melubangi gaya pedang kembar tersebut namun langsung terpaksa keluar dari keheranannya melihat 4 serigala lainnya yang terbangun siap memberikan sinyal peringatan. Auuuuuuha, mendengar lolongan itu, Noah buru-buru mengeluarkan pedang dari mayat serigala dan melompat ke salah satu serigala yang melolong itu. Dia berada tepat di depannya bahkan sebelum dia selesai melolong dan tanpa membuang waktu dia menebas kepalanya. Meskipun dia menggunakan nafas lebih sedikit dibandingkan pertama kali, dia masih merasakan hampir tidak ada perlawanan dari tengkorak serigala saat pedangnya menembus otaknya. Cahaya di mata serigala menghilang sejak ia mati dan ini memberi sinyal kepada Nuh untuk melompat ke sasaran lain. Tiba-tiba, gelombang kejut menghantam lautan kesadarannya, 3 serigala yang tersisa menyerang bersama-sama untuk menghentikan anggota kelompok lainnya untuk bangun. Serangan itu seperti suara melengking di benak Noah, namun bolanya bahkan tidak bergetar saat terkena serangan itu. Sangat lemah, Noah berpikir sambil melompat melewati gerombolan itu sambil menebas 2 serigala yang hampir berdiri. 2 setengah lingkaran darah tercipta di udara saat kedua pedang itu menebas kepala kedua serigala secara vertikal. Kali ini Nuh merasakan perlawanan karena dia menggunakan nafas lebih sedikit dibandingkan yang terakhir kali. Aku bisa menggunakan lebih sedikit lagi dan masih bisa menembus tengkorak mereka dengan kekuatan tubuhku, 11 lagi. Darah terus mengalir saat Nuh bergerak menebas kepala serigala dalam kelompoknya sampai suara melengking yang jauh lebih kuat dari yang sebelumnya membuat lingkungan mentalnya bergetar ringan. Serigala alfa sedang menatapnya dengan mata berbisa saat ia menggunakan serangan mental bersama dengan 7 serigala yang tersisa. Noah merasakan sedikit rasa sakit di kepalanya, namun begitu lembut dihadapkan dengan apa yang telah dia alami sehingga dia bahkan tidak berhenti sedetik pun dalam pembantaiannya. Dia akan semakin sedikit menggunakan nafas untuk menghadapi para serigala saat dia memperkirakan kekuatan tubuhnya dan dia bergerak terlalu cepat sehingga mereka tidak dapat mengepungnya. Jika seekor serigala melompat ke arahnya, dia akan memotongnya menjadi 2 dengan tebasan vertikal ganda. Jika serigala itu datang dari sisinya, dia akan memutar ke arah dirinya sendiri untuk memberikan pukulan dahsyat. Serangan gencar berlanjut hingga hanya serigala alfa yang tersisa. Ia mengalami luka besar di lehernya karena ia berhasil menghindari pukulan telak di kepalanya. Yang ini sedikit lebih kuat dari yang lain. Lagi pula, dialah satu-satunya yang menghindari salah satu seranganku meski hanya sedikit. Yah, aku harus mempertimbangkan bahwa aku mulai lelah, jadi kecepatanku berkurang. Lain kali, aku harus mengincar yang lebih kuat dulu. Serigala itu masih menatapnya dengan amarah, tetapi kini ada ketakutan di matanya. Noah perlahan mendekat sementara serigala itu mundur, namun luka di lehernya terlalu serius untuk disembuhkan dengan sendirinya. Serigala mencoba menyerang dengan putus asa, melompat dengan rahang terbuka ke arah Nuh. Dia melihat taring serigala itu mendekat dan kemudian menghindar pada saat terakhir ke kanannya, memberikan tebasan ke atas pada lehernya. Tubuh serigala alfa jatuh ke tanah dan kepalanya yang terpenggal berguling agak jauh. Setelah membunuh 15 serigala, dia akhirnya yakin dengan kemampuannya. Noah bernapas dengan kasar, kini setelah pertarungan usai, dia diliputi kelelahan di tubuhnya. Bahkan jika dia mengurangi jumlah nafas, karena dia terbiasa membunuh binatang buas, dia masih memiliki hampir tidak ada yang tersisa.
Dia terus-menerus menggunakan yang ada di kakinya untuk meningkatkan kecepatan dan kelincahannya dan masih menggunakan sedikit yang ada di lengannya untuk mengaktifkan kemampuan perforasi gaya pedang kembar. Dia duduk di tanah yang berdarah untuk beristirahat sebentar dan membiarkan titik akupunturnya mengisi ulang nafas di tubuhnya. Kamu melakukan pekerjaan dengan baik untuk pertama kalinya. William datang dari belakangnya sambil tersenyum dan membawa beberapa bunga di tangannya. Jadi sekarang kamu tahu kenapa aku bilang padamu bahwa kamu akan baik-baik saja. Noah mengangguk dan menjawab singkat. Saya menggunakan seni bela diri peringkat 2. Hanya dengan tubuh peringkat 1 mereka tidak punya peluang. William mengangguk, seni bela diri dan mantra sihir itulah yang membuat manusia menjadi penguasa dunia. Seni bela diri peringkat 2 dapat merusak tubuh peringkat 3. Hal yang sama berlaku untuk sihir peringkat 1. Tentu saja, jika Anda tidak memiliki yang sesuai kuantitas dan kualitas nafas, kamu tidak akan dapat menggunakan potensi teknik sepenuhnya dan kamu akan sangat terbatas dalam penggunaannya. Nuh meninjau kembali pertempuran yang ada dalam pikirannya saat dia menunggu tubuhnya pulih. Aku memang membuang banyak nafas selama pertarungan dan tidak ada satupun serigala yang bisa mengimbangi kecepatanku, jadi ini adalah pertarungan satu sisi. Tapi aku mungkin akan kehabisan nafas jika musuh terus menghindar, dan itu jika aku menganggap lawanku adalah monster ajaib. Melawan seorang kultivator dengan peringkat seni bela diri yang sama denganku, bagaimana jadinya? Dia tidak menyukai jawaban yang dia temukan. Batasan dari nafas yang terbatas sudah jelas. William menggelengkan kepalanya, samar-samar dia bisa memahami apa yang dipikirkan muridnya. Sepertinya kamu tidak menyadari bahwa tidak ada anak seusiamu yang bisa membantai sekumpulan monster peringkat 1 tanpa terluka. Benar, aku hampir lupa kalau umurku belum genap 11 tahun. Dia benar-benar melupakan sejenak usianya di dunia ini. Semangatnya sedikit meningkat. Duo ini menunggu selama 10 menit sebelum Noah berdiri dan mengangguk kepada gurunya, menandakan bahwa mereka dapat kembali. Ketika mereka bisa melihat gerbang utama rumah Balvan, William mendekati Noah dan berbicara dengan suara rendah. Saya yakin titik akupuntur Anda akan segera berhenti bekerja sejak Anda maju sehingga Anda akan siap untuk perawatan kedua. Setelah Anda memasuki siklus kedua, saya akan membiarkan Anda menjalankan misi jaga. Di dalam gedung penjaga, di atas meja di halaman, 5 pria dan seorang anak duduk melingkar sambil membaca selembar kertas di tangan mereka. Anak itu, tentu saja, adalah Noah. Dia mengenakan pakaian olahraga hitam dengan 2 pedang diikat di punggungnya di dalam sarungnya masing-masing dan rambut hitamnya disisir menjadi ekor kuda sederhana yang jatuh di punggungnya. 6 bulan telah berlalu sejak pertarungannya dengan serigala bermata 4 dan selain menjadi 11 tahun ia juga menjalani perawatan kedua. Dia masih pendek karena tubuhnya masih dalam masa pertumbuhan, tetapi tubuhnya tampak sangat kokoh dengan otot-otot yang menonjol-menonjol dari tubuh kecilnya. Meskipun saat ini saya sudah berada di siklus kedua pada waktu yang sama dengan siklus pertama, titik akupuntur saya masih bekerja dengan kecepatan penuh. Tubuhku seharusnya berada di tingkat menengah dari peringkat pertama sekarang. Dia berpikir sebelum fokus lagi pada lembaran di tangannya. Di atasnya tertulis deskripsi misi dan alasan berkumpulnya kelompok penjaga ini. Desa Lilun, 5 hari perjalanan dengan kuda menuju ke selatan. Permintaan bantuan karena serangan terus-menerus dari laba-laba raksasa. Diduga sarang laba-laba berbaju besi ada di dalam gua di dekatnya. Misinya terdiri dari menemukan dan menghancurkan sarangnya. Noah mengangkat matanya dari selimut dan melihat wajah cemberut rekan-rekannya untuk misi ini dan menunggu kapten kelompok mereka menjelaskan lebih lanjut. Kapten kelompok bernama Mason dan merupakan anggota senior penjaga lingkar luar. Dia adalah seorang pria jangkung berusia 50-an. Dengan janggut hitam panjang dan rambut merah pendek, senjata pilihannya adalah kapak besar bertangan 2. Mason sedang menunggu semua orang menyelesaikan bacaan mereka sebelum mengangguk ketika dia melihat 5 orang lainnya memandangnya. Pertama, kamu harus tahu bahwa laba-laba berbaju besi adalah binatang peringkat 2 dan selain tubuhnya yang sangat keras, ia tidak memiliki kemampuan yang menonjol. Satu-satunya masalah adalah mereka berkembang biak dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga sarang mereka mungkin akan terisi dengan bayi baru lahir peringkat 1. Kami akan mengambil pendekatan klasik untuk misi ini, pergi ke desa, temukan petunjuk tentang sarangnya, musnahkan sedikit demi sedikit populasinya. Ada pertanyaan?
Tampaknya tidak ada seorang pun yang keberatan sampai seorang penjaga kelompok itu berdiri dan menunjuk ke arah Nuh. Dia hanya memiliki satu mata dan bekas luka dalam yang memotong rongga mata yang sekarang berlubang. Dia sedikit lebih pendek dari Mason dan botak dengan janggut pendek. Namun, meski dia cukup tinggi, dia juga cukup gemuk dan berkeringat. Aku hanya punya satu pertanyaan. Mason, kenapa kita membawa anak-anak bersama kita? Beberapa penjaga lain dalam kelompok itu tampak tertarik dengan jawaban Mason untuk menunjukkan bahwa mereka memiliki keraguan yang sama. Nuh bahkan tidak melihat ke arah si gendut sambil menunggu jawaban kapten. Wakil kapten menjaminnya, sehingga dia bisa datang dan membantu kami, dan Balor. Ketika misi ini dimulai, Anda harus menyebut saya sebagai kapten atau kapten kelompok. Mason menjawab dengan tenang tetapi pada kata-kata, tolong kami, si gendut bernama Balor tertawa terbahak-bahak. Yang ini bagus, kapten kelompok, bisa saja dibilang misinya adalah mengasuh anak ini karena ibunya sibuk melayani lingkaran dalam. Hahaha, bantu kami. Sementara dia berkata demikian, dia mendekati Nuh dan melingkarkan lengannya di lehernya. Jangan khawatir, nak, kami akan menjagamu dengan baik, dan mungkin kamu bisa membuatku bertemu ibumu sebagai ganti. Balor berhenti bicara, atau lebih tepatnya, dia harus berhenti. Sebuah pedang menunjuk ke mata kirinya dan anak yang dia coba peluk dengan tangan kanannya menghilang. Sebuah ancaman terdengar dari sisi kirinya. Coba sentuh aku, dasar babi gendut, dan aku akan membuatmu buta. Noah menatapnya dengan mata sedingin es. Rasa dingin yang dia pancarkan diperkuat oleh energi mentalnya yang sekarang luar biasa. Hal itu menyebabkan tekanan menimpa pikiran Balor saat kakinya menjadi lunak dan dia berlutut di tanah. Namun, pedang itu selalu mengikuti sisa matanya seolah tertarik olehnya. Noah terus menatapnya memberikan tekanan mental pada pikiran penjaga itu. Kemudian dia menggerakkan pedangnya ke arah penjaga yang tidak berdaya dan menariknya kembali hanya ketika pedang itu hendak menebasnya. Setelah itu, Noah kembali duduk di meja seolah tidak terjadi apa-apa. Para penjaga terkejut tetapi mengangguk dalam hati karena unjuk kekuatan seperti itu. Mereka adalah tentara, bagaimanapun juga, mereka menghormati kekuasaan. Sang kapten tampaknya tidak terlalu peduli karena dia sudah terbiasa dengan kejadian seperti ini di antara para prajurit sepanjang hidupnya. Karena semuanya sudah beres, rapat sudah selesai. Sampai jumpa besok subuh, aku akan mengurus sewa kereta tapi ingatlah untuk membawa beberapa bekal. Membersihkan sarang itu mungkin membutuhkan waktu lebih lama dari yang kita bayangkan. Kelompok itu dibubarkan dan semua orang pergi. Namun Balor membutuhkan waktu lebih lama untuk bangkit karena kakinya masih tidak memiliki kekuatan. Si idiot gendut itu, aku sangat berharap dia tidak menimbulkan masalah bagiku dalam misi ini. Setidaknya, penjaga lain harus sedikit mempercayai kemampuanku sekarang. Noah masih kesal dengan tindakan Balor sebelumnya. Dia tidak tahu apakah itu karena ejekan ibunya, keberaniannya meskipun dia lemah, atau hanya karena aspeknya saja. Sisi baiknya, aku akhirnya akan bertarung melawan monster peringkat 2. Aku bosan hanya berdebat dengan guru. Dia kembali ke kamarnya dan mengemasi barang-barang untuk bepergian. Dia memerintahkan pelayannya untuk membuat beberapa porsi dan memeriksa apakah semuanya sudah siap. Dia hanya punya satu keraguan. Haruskah aku membawa rune kesier bersamaku? Saya tidak bisa berlatih karena saya akan kelelahan setelah setiap sesi dan saya tidak bisa membiarkan saya menjadi lemah saat menjalankan misi. Dia hendak menyembunyikan spray di bawah tempat tidur ketika dia memikirkan sesuatu dan dengan senang hati memasukkan rune itu ke dalam jasnya. Jika aku berlatih hanya beberapa jam, itu akan baik-baik saja kan? Jika gurunya mendengarkan dia mengatakan hal seperti itu, dia mungkin akan memukulinya. 2 jam bukanlah apa-apa bagi Noah karena perawatan kedua membuat pikirannya semakin kokoh. Keesokan harinya dia adalah orang pertama yang tiba di halaman. Saat anggota kelompok lainnya tiba, mereka akan mengangguk ke arah Nuh dan menunggu semua orang berkumpul. Satu-satunya pengecualian adalah Balor yang bahkan tidak berusaha menyembunyikan kebencian dan kebenciannya terhadap Nuh. Nuh tidak cukup peduli untuk memperhatikannya dan ketika orang terakhir tiba, mereka bergerak bersama menuju gerbang utama untuk mengambil kereta mereka. Ketika mereka berada di jalan, Mason, dari dalam gerbong, berdeham untuk menarik perhatian semua orang. Untuk memiliki kerjasama tim yang lebih baik, kita harus memperkenalkan diri dan senjata pilihan kita.
Penjaga di lingkar luar adalah sekelompok tentara yang berjumlah lebih dari 100 orang, jadi bisa dikatakan bahwa mereka mengenal satu sama lain setidaknya secara dangkal. Apakah dia melakukan ini untukku? Dia ingin mendapatkan sisi baik William. Seperti yang dipikirkan Nuh, Mason berusaha membantu dia karena hubungannya dengan wakil kapten. Saya Mason, salah satu yang tertua di kelompok lingkar luar, saya menggunakan kapak besar. Penjaga lainnya sepertinya tidak membenci gagasan itu dan menjawab dengan singkat. Lukas, busur dan pisau. Robert, pedang panjang, panggil aku Rob. Eddie, pedang panjang. Balor hanya mendengus tetapi dua palu berat ditempatkan di sisinya sebagai jawaban yang cukup jelas. Nuh, pedang, keheningan menyelimuti gerbong yang sangat canggung. Robert mengeluarkan beberapa dadu dari ranselnya sambil tersenyum cerah. Aku membawa ini. Ada yang ingin bermain genap dan ganjil. Itu adalah permainan sederhana di mana Anda harus bertaruh pada ganjil atau genap dan hasil pelemparan dadu akan menentukan pemenangnya. Para prajurit dengan cepat setuju untuk menghilangkan kebosanan mereka dengan hanya Nuh dan kapten yang tersisa di kursi mereka. Seperti ini perjalanan 6 hari berlalu, karena kereta lebih lambat dari kuda, menyalakan api unggun setiap malam dan bermain game di siang hari. Nuh akan berhasil menyelinap beberapa jam pelatihan rune ketika semua orang tertidur tetapi tidak pernah memaksakan diri melebihi batas 2 jam karena itu akan terlalu mempengaruhi kondisinya dan dia ingin siap menghadapi bahaya apapun. Pada malam hari ke-6 perjalanan mereka, bentuk sebuah desa muncul di hadapan mereka. Ada asap yang keluar dari sana dan cahaya obor menciptakan lingkaran merah di kegelapan. Sesuatu yang salah, kata Mason. Keluar dari gerbong, kita lari ke sana dan periksa situasinya secepat mungkin. Kelompok 6 orang itu keluar dan berlari dengan kecepatan penuh menuju desa. Noah adalah yang tercepat, meskipun dia tidak memiliki tubuh yang paling kuat di grupnya. Dia lebih kecil dan memiliki senjata yang lebih ringan, jadi dia melaju seperti sambaran petir meninggalkan prajurit lainnya. Akhirnya pertempuran, dia benar-benar bosan dalam 6 hari ini karena dia tidak bisa berlatih atau bertanding dengan siapapun. Desa itu semakin dekat di matanya saat jeritan dan perintah samar semakin jelas di telinga Nuh. Ketika dia hendak memasuki batas desa dia menghunuskan pedangnya siap bertarung. Di dalam desa Lilun, pemandangannya sangat mengerikan. Laba-laba besar dengan tubuh abu-abu gelap dengan bebas membunuh rakyat jelata yang tidak berdaya dan membawa mayat mereka pergi. Laki-laki di desa berusaha membuat garis pertahanan agar perempuan dan anak-anak bisa melarikan diri. Tapi mereka tidak lebih dari perisai daging yang hanya bisa menghentikan gelombang laba-laba untuk beberapa saat. Darah mengalir terus-menerus di tanah saat penduduk desa ditikam sampai mati oleh kaki kokoh laba-laba dan kemudian terbawa di punggung mereka. Tanah coklat berubah menjadi lumpur gelap karena pertempuran. Seekor laba-laba berbaju besi berhasil melewati dinding manusia dan meraih seorang wanita yang berteriak sambil menggendong seorang anak, mencoba untuk memblokir pukulan yang akan terjadi dengan tubuhnya. SHRIIIII, suara logam yang meluncur ke logam terdengar saat wanita itu mengerahkan keberaniannya untuk melihat pemandangan di belakangnya. Seorang anak kecil, berusia tidak lebih dari 12 tahun, sedang menatap mayat laba-laba di kakinya. Luka yang dalam terjadi di separuh kepalanya dan darah hijau mengalir darinya. Tubuh laba-laba itu panjangnya 1,5 meter dan kepalanya hanya berukuran 30 cm. Dia hendak bertanya apakah dialah yang menyelamatkan dia dan putranya tetapi berhenti melihat ekspresi cemberut di wajah pemuda itu. Saya tidak menggunakan nafas sebanyak itu tetapi hasilnya jauh lebih sedikit dari yang saya perkirakan. Tubuh peringkat 2 sungguh luar biasa. Jika saya tidak menjalani perawatan kedua, saya khawatir saya hanya dapat membunuh 6 atau 7 dari mereka sebelum harus beristirahat. Laba-laba berbaju besi memiliki tubuh yang sangat tangguh. Seperti namanya, pertahanan mereka berada di tingkat teratas dalam kisaran binatang ajaib peringkat 2. Prajurit lainnya menyusul Nuh dan terkejut melihat dia berhasil menyingkirkan seekor laba-laba dalam waktu sesingkat itu. Seorang anak berusia 11 tahun yang mampu mengalahkan monster peringkat 2 bukanlah pemandangan sehari-hari.